Saya record lagi. Saya share screen lagi. Tadi sudah sampai mana kita ya? Oh, ini. Nah, baik. Sudah terlihat gambarnya lagi? Teddy? Pak. Baik. Terima kasih. Saya pakai ini ya, spotlight yang ini. Oke. Saya tutup dulu. Oh iya, ini tidak bisa double ya. Kalau spotlightnya saya hilangkan apa tadi namanya? Panelnya, terus dia tidak bisa hidup lagi spotlightnya. Kalau tidak dia mengganggu internet. Baik, tadi saya pikir koneksi internet saya yang putus. Padahal sudah pakai kuota belajar nih. Tidak pakai IndiHome ya. Baik, ini sudah bagaimana tadi? Oh ya. Itu tadi ya beberapa apa namanya? Sudah sampai mana tadi ya? PWM tadi ya, PWM. Itu jadi sudah tadi di pin 3, kemudian 5, 6, 9 dan berapa tadi? Ada. Sudah nanti bisa dilihat lagi ya di gambarnya biar tidak terlalu panjang di kaitannya dengan itu. Nah, kemarin sudah saya sampaikan juga di paketan robot ini itu ada sensor shieldnya, jadi mempermudah kita pada saat dia mau dikoneksikan ke modul luar ya, yang sini nih. Nah, ini untuk digital pinnya, untuk analog pinnya ada di sini. Nah, ini. Tapi ini analog in ya. Jadi saya tidak gunakan analog in sini, tapi di setting di sini. Di pin 3 dan 5. Kalau di sini nanti yang di tengah ini ya analog in, itu A0, 1, 2, 3, 4, 5 itu biasanya untuk input. Kemarin saya coba untuk output dia tidak jalan. Mungkin ada yang salah dari koneksinya. Nanti bisa dicoba kalau ada yang punya. Kita lihat programnya, karena ini pemrograman robotika, jadi mau tidak mau programnya yang kita bahas. Di pertemuan sebelumnya ada proses inisialisasi pin ya. Jadi kalau kawan-kawan yang sudah mengambil mata kuliah ini ataupun mata kuliah microcontroller di semester yang lalu, ini kita sudah banyak membahas tentang program ini ya. Tapi kita ulangi lagi. Saya menggunakan, sebentar. Nah ini byte, kemudian in A1, kemudian ini di pin 6. Tadi saya sampaikan untuk program si driver motornya agar bisa nanti membuat motor itu berputar ke arah kanan atau ke arah kiri, atau secara internasional itu diistilahkannya searah jarum jam atau berlawanan jarum jam gitu ya, clockwise atau counter clockwise, itu yang lebih umum. Jadi kalau kita sebutkan dia berputar ke kanan ke kiri itu agak-agak nanti tidak baku ini istilahnya. Jadi yang baku kita akan mengistilahkan dia diputar atau membuatnya berputar searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Yang pertama in A di pin 6 ini saya sudah tuliskan itu lebih detailnya. Jadi kalau nanti disodorkan program seperti ini, kalau misalkan tidak saya sertakan keterangannya di sampingnya itu ya, maka bisa jadi nanti itu jadi bahan ujian baik ujian tengah semester ataupun ujian akhir nantinya, untuk nanti disandingkan dengan jawaban berupa koneksi hardware-nya ya. Jadi saya balik. Kalau misalkan programnya seperti ini, koneksi hardware-nya seperti apa? Kalau misalkan koneksi hardware-nya seperti ini, program yang benar yang mana? Gitu ya. Jadi nanti ada soal, kemudian ada potongan-potongan program. Jadi tolong diperhatikan, dan yang tidak atau belum paham itu silahkan ditanyakan ya. Saya menggunakan tipe data byte saja, kan tipe data byte ini kalau di pemrograman bahasa C itu kalau tidak salah dia hanya dari 0 sampai 255 ya. Kalau pakai integer itu kan sampai belasan apa ratusan ribu ya, saya tidak ingat persis. Jadi alokasi memorinya akan lebih besar kalau kita menggunakan tipe data yang integer atau bahkan mungkin long integer gitu ya. Tapi kalau misalkan kita menggunakan byte ini, sebenarnya yang lebih pendek itu saya tidak ingat apa yang lebih pendek dari byte ini ya. Kalau si biner itu kan dia kan hanya 2, 0 dan 1, dan sedangkan kita kan perlu angka yang lebih dari 0 dan 1. Pertama kalau ini kan untuk inisialisasi pinnya. Jadi pinnya itu pin 6, 7, 8, 9. Nah, kalau sudah 6 itu kan sudah lebih dari 1. Kalau seandainya pinnya hanya 0 dan 1 itu kita
hanya cukup mendefinisikannya sebagai tipe data biner gitu. Tapi karena ini ada angka lebih dari satu, maka kita harus mendefinisikannya paling tidak byte ini. Nanti dicari tahu lagi ya, siapa tahu ada tipe data yang lebih kecil dari byte ini, kemudian lebih besar daripada biner. Kemudian untuk enable A dan B-nya juga ini tipe datanya juga sama byte karena dia menggunakan angka 3 dan 5. Nah, mungkin ada yang Teddy. 678935 ini angka apa Teddy kira-kira? Teddy? Halo? Mungkin lagi sarapan ya. Saya cari. Sobari. Kada masuk suaranya, Pak. Oh, suaranya nggak Suara masuk. Teddy tadi sudah masuk. Tar. Iya. Apa yang tidak masuk? Cek. Yang lain bisa dengar suara saya? Surya? Siapa? Oh. Punyanya Teddy yang gak masuk, dia Oh, ngomong punya di tempat saya. Teddy. Oh ya, tidak apa. Kita cari kawan yang lain. Sobari. Sobari. Suaranya kecil nih. Cara saya hidup. Speaker saya sudah 100%. Primuzer ya? Ya, Pak. Kalau saya tunjuk ini pin 6, 7, 8, 9, 35 tadi sudah paham. Ini pin apa? Belum, Pak. Nah itu dia kan. Makanya saya tadi menanyakan juga ke Oke. kawan. Itu adalah pin dari Arduino-nya ya. Jadi kalau misalkan di situ ditunjuk byte kemudian in A1 sama dengan 6, itu artinya in A1 dari driver motor yang L298 tadi kan di situ ada saya tunjuk di sini deh. Ini nih. Bentar. Saya balik dulu. Ini L298 ya. Dia pinnya di situ ada enable A, kemudian in A1, in A2, kemudian geser lagi in B1, in B2, kemudian enable B. Nah, di sini ada 6 pin. Yang ini yang sekarang kita definisikan untuk nanti terkoneksi ke microcontroller atau Arduino-nya. Jadi microcontroller sekali lagi ada di Arduino board. Nah, pin di Arduino-nya itu adalah pin ini 6. Jadi in A1 di driver motor itu terhubung ke pin 6 atau digital pin 6 di Arduino. Kemudian in A2 di driver motor terhubung ke pin 7 di Arduino. Termasuk juga ini NB1 ke pin 8, in B2 ke pin 9, enable A di pin 3 dan enable B di pin 5. Paham, Primus? Iya, Pak. Sudah ya, Subari? Alhamdulillah. Karena ini nanti ujiannya akan lebih sulit daripada semester lalu kira-kira ini. Gambaran saya karena kalau sama soalnya nanti kan sudah bocor semua tuh soalnya tuh. Untuk yang sudah pernah mengambil, wah sama nih soalnya nih dengan semester lalu nih. Nah, jadi lagi pula memang saya kadang tidak suka kalau yang apa namanya ya selalu sama di semester sebelumnya dengan semester ini. Kadang karena ini sebenarnya dekat gitu ya. Yang misalkan itu di tahun kemarin pun itu saya biasanya tidak suka mengulang kembali apa yang ada itu. Jadi mungkin sedikit diulang tapi tidak semuanya. Kebanyakan saya ubah lagi. Nah sama seperti ini juga. Ini slide-nya saya tidak menggunakan slide yang semester lalu saya sampaikan ke kawan-kawan mahasiswa. Mungkin kalau di cross check silahkan di cross check gitu ya. Nyaris berbeda semuanya. Jadi apa yang saya sampaikan di semester ini tuh sedikit, bukan sedikit ya, hampir 180 derajat. Ya, intinya semuanya berbeda dari template slide-nya, isinya juga berbeda. Nah itu harapan saya untuk yang sudah pernah mengambil itu biar ada peningkatan materi di semester ini. Kemudian kalau yang baru mengambil itu juga bisa lebih paham karena biar lebih detail gitu ya. Jadi makanya saya tanya lagi nih. Memang kalau di kelas itu saya lebih mudah kalau menyapa rekan-rekan mahasiswa itu ya misalkan Sobari bisa terlihat gitu dari ekspresinya. Karena kalau misalkan di sini misalkan Surya bisa paham ini, Surya bilang sudah Pak.
Yang lain kan belum tentu karena saya tidak lihat ekspresinya. Tapi kalau di kelas itu kan bisa terlihat. Nah itu kalau misalkan perbedaannya mengajar kalau di kelas kalau dengan dibandingkan di sini. Karena kalau yang di sini kan terlihat hanya slide-nya. Mahasiswanya tidak terlihat secara langsung semuanya gitu. Karena ada sebagian yang mematikan videonya. Baik, ini saya ngomong terus nih. Sebentar, saya lihat jam dulu. Tuh kan. Tinggal kalau resminya sih tinggal 5 menit, tapi karena kita tadi mulai jam 8 lewat 5 menit, maka kita akan molor juga 5 menit. Berarti sisa 10 menit ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Nah, ini untuk kecepatan kanan saya tambahkan lagi ya. Tadi kan inisialisasi nomor PIN-nya ya. Jadi kalau tadi in A ke 6, kemudian enable B ke 5 itu adalah inisialisasi koneksi. Jadi kalau nanti ketemu baris program seperti ini itu sudah paham. Oh, in A ini tadi ada di mana ya? Coba dilihat. Oh, ternyata ada di driver motor. Driver motor kemudian terkoneksi ke pin mana di Arduino-nya. Jadi ini adalah program di Arduino IDE. Kemudian nanti yang akan kita downloadkan ke robotnya juga adalah ini ya. Baik, ini kecepatan kanan dan kecepatan kirinya ini saya setting 90. Kalau sebelumnya atau di pertemuan yang lalu itu kan 150 tuh. Itu memang bisa langsung jalan. Saya mencari tahu kecepatan minimal yang atau nilai minimal dari kecepatan ini yang kita berikan ke motor itu agar bisa jalan berapa. Saya beri 80, satu jalan, satu tidak jalan. Dan ternyata ini untuk nilai minimal agar motor ini bisa kita gerakkan atau bergerak itu adalah kurang lebih 90. Iya, silakan Mas Ria. USB-nya sudah banyak, maka kita perlu menggunakan power eksternal yang ada di sini. Ada feedback suara dari Surya mungkin ya. Ya, baik. Mungkin ke iya. Mohon maaf ada yang kecoret slide, tidak apa-apa. Kita teruskan lagi mana nih? Oh, nah ini tadi point setup. Ini semua pin A1, A2 gitu ya. Kemudian in B1, in B2, kemudian enable A, enable B. Itu semuanya adalah output ya. Jadi yang perlu diingat kalau misalkan kita menginisialisasikan mode pin dari Arduino ini di microcontroller di Arduino ini, maka kita tidak perlu lagi menyebut angka atau nomor pinnya ya. Misalkan tadi in A1 di 6, in A2 di 7, in B1 di 8, in B2 di 9, enable A di 3. Alhamdulillah. Di 3, kemudian enable B di 5 misalkan. Itu tidak perlu kita sebut lagi angkanya. Kenapa? Karena di sebelumnya kita sudah inisialisasikan bahwa kalau in A itu di pin 6, in A2 itu di pin 7 dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ubah-ubah pinnya kita tidak perlu mengubah ini. Yang kita perlu ubah tadi hanya di sini saja. Nah, di sini. Nih ya. Kita hanya perlu mengubah ini saja. Tidak perlu mengubah lagi in A1, in A2-nya itu di sini. Di setup sini ya. Nah, jadi sama seperti sebelumnya ini kan sudah ada programnya di pertemuan yang lalu. Saya tinggal mengubah di tadi aja. Pin 6, 7, 8, 9, kemudian 35-nya itu yang saya ubah. Inisialisasi nama pinnya itu sudah tidak perlu ubah lagi. Kemudian ini yang sedikit berbeda sebentar. Saya minimize dulu ini. Oke. Untuk maju itu ini sudah saya coba ya. Nanti bisa dilihat dengan konfigurasi pin yang seperti tadi, maka untuk dia bisa maju, maka roda kiri itu harus diputar berlawanan jarum jam. Ini mungkin di pertemuan di kuliah di sebelumnya, di mata kuliah yang sama juga sudah ada, tapi yang sedikit berbeda di sini. Ya di roda kiri itu kalau di sebelumnya itu kita cukup memberi data low saja, maka dia sudah berputar roda kirinya misalkan berlawanan jarum jam tadi ya. Dan kalau high dia akan searah jarum jam. Tapi kalau di sini karena inputan dari bukan digital, dari driver motornya itu ada 2, in A1, in A2, maka dia perlu didefinisikan seperti ini ya. Ya seperti halnya kalau misalkan kita menghubungkan motor itu ke baterai ya. Itu yang mana kan tidak bisa misalkan positif dua-duanya tuh. Tidak bisa negatif dua-duanya. Jadi kalau misalkan motor Tamiya itu ya kebalik baterainya satu, maka dia tidak akan bisa jalan. Itu artinya di roda itu nih kalau saya kirikan dulu ya. Itu artinya di motor itu sekarang posisinya high misalkan bisa jadi ya seperti atau low.
Kalau atau dua-duanya ground atau dua-duanya positif, maka motor itu tidak akan jalan. Nah, sama seperti ini juga di driver motor ini dia modelnya seperti kita menghubungkan motor Tamiya tadi ke baterai. Jadi kita perlu membuatnya high low atau low high gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang pernah nyoba itu ya motor Tamiya itu kan kalau diberi misalkan yang merah ke positif, kemudian yang hitamnya ke negatif baterai, itu kan dia akan berputar gitu. Nah kalau misalkan dibalik polaritas baterainya, maka dia akan berputar ke arah sebaliknya. Jadi bisa jadi kalau misalkan kebalik masang baterainya di Tamiya, itu kan jalannya bukan ke depan atau bukan maju, tapi mundur. Nah sama seperti ini juga. Jadi prinsipnya kurang lebih seperti itu ya. Untuk memprogramnya kita seolah-olah menghubungkan motornya ke polaritas baterai. Ada yang high low atau low high gitu dibalik. Nah kebetulan yang sini yang terpasang di robot ini yang dengan konfigurasi pin yang tadi kita sudah lihat sama-sama, untuk dia bisa berputar searah jarum jam atau ini di sini berlawanan jarum jam ya, mohon maaf. Itu roda kirinya perlu diberi data high low. In A1-nya high, kemudian in A2-nya low di situ. Maka roda kirinya akan berputar berlawanan jarum jam. Nah ini enable untuk roda kirinya yang A itu juga kita berikan ini datanya nih sini ya. Kecepatan tadi kan ada 90 tadi saya. Nah berikutnya untuk yang roda kanan agar dia bisa berputar searah jarum jam atau clockwise CW itu ya, maka dia perlu diberi data ini low dan high. Berbeda ya. Yang di atas itu kan high low, beda yang ini low high. Jadi kalau misalkan dia high low, di sini juga high low, bisa jadi nanti berbelok ke kiri atau berbelok ke kanan ya nanti ya. Nah, ini juga biasanya keluar lagi nih di ujian ini. Kalau dia maju itu konfigurasinya seperti apa gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti dilihat lagi nih ya, dibuat resume, maka tolong dibuat dalam bentuk tabel atau tabel yang di semester lalu coba dilihat. Tapi saya kira akan sedikit berbeda. Saya belum sempat buatkan tabelnya, nanti coba saya buatkan tabelnya insya Allah. Untuk arah putaran ini. Karena dari tabel yang di semester lalu itu sedikit berbeda ya. Baik, ini kita lihat lagi. Jadi kalau dia digerakkan maju, maka konfigurasi pinnya adalah seperti itu. Atau data yang diberikan adalah kurang lebih seperti tadi. Nah ini sekarang terbalik nih. Kalau tadi kan berlawanan jarum jam, sekarang untuk dia bisa mundur, ini yang kiri itu diberi data low high dan yang kanan high low di sini. Nah, kecepatannya sama seperti tadi ya. Ini masih tidak saya ubah atau kita tidak ubah. Masih 90 tadi datanya di situ. Nah, ini untuk mundur ya. Nah, beda lagi kalau misalkan kita akan membuatnya bergerak bukan bergerak. Sekarang berhenti. Nah, untuk berhenti itu sebenarnya sederhana saja. Kita tinggal setting kecepatannya itu menjadi 0. Di pertemuan sebelumnya juga sudah saya sampaikan di analog write untuk enable A dan enable-nya tinggal di-nolkan saja. Dia akan berhenti. Tidak akan menggerakkan rodanya ya. Nah, untuk belok kanan maka yang perlu kita lakukan adalah kita memutar ini roda kirinya berlawanan jarum jam, kemudian yang roda kanannya searah sama-sama berlawanan jarum jam ya. Nah, ini. Roda kanannya counterclockwise juga sama. Coba lihat datanya ya. High low kemudian high low juga yang roda kanannya, maka dia akan membuat robot itu berputar ke kanan. Sebenarnya yang satunya mundur gitu, yang satunya maju. Kalau ke kanan itu kan berarti yang kiri maju gitu ya, yang kanan mundur. Nah, untuk kanan ini mundur kita perlu memberi data high low di sini untuk membuat roda kanan tadi roda kiri mohon maaf ya. Ini roda kirinya maju, ini roda kanannya mundur ini. Nah, untuk dia bisa berbelok ke kanan. Baik, kita teruskan lagi kalau belok kiri. Tinggal kurang lebih seperti ini ya. Ini low high, kemudian yang ininya high low. Low high juga sama. Nah, dia sama-sama berputar searah jarum jam, maka robotnya akan berbelok ke kanan. Jadi ini program utamanya. Jadi di robot ini sudah saya downloadkan programnya, nanti bisa dilihat ini. Coba kita hidupkan ya. Ini belok kanannya selama 1 detik, kemudian belok kiri selama 1 detik. Kenapa saya buat 1 detik? Biar pada saat dijalankan di lantai itu tidak terlalu lama atau nabrak-nabrak gitu ya. Nah ini belum saya hidupkan.
Coba sekarang diperhatikan ini datar kameranya. Nah ini ya. Ini posisinya yang atas ini adalah depan ya. Sekarang saya hidupkan. Nah ini maju, mundur. Nah, belok kanan, belok kiri. Ya apa ini? Saya matikan dulu sebentar. Oh yang pertama dia belok kanan. Dia belok kanan, kemudian maju, mundur, belok kiri, nah belok kanan lagi. Nah ini ya, jadi ini maju, ini mundur, belok kiri, belok kanan. Nah ini dia. Ya, jadi hasilnya seperti ini ya. Jadi belum ada sensor yang kita pasang di sini, masih motor dan driver dan Arduino-nya saja di sini. Jadi kalau digerakkan dia hanya sesuai dengan program yang kita downloadkan tadi ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, terdengar tidak suara anunya, motor? Mungkin terdengar ya suara motornya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita sudah pas jam 8.55 karena tadi kita mulainya jam 8:05. Saya kira kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mungkin sebelum kita akhiri ada yang mau ditanyakan dulu atau didiskusikan dulu? Tes. Primuzar? Bapak tes. Ya, silakan. Teddy, Pak. Ya, silakan tadi. Kita kapan, Pak, UTS pertemuan keberapa? Oh, UTS ya. Kalau dari petunjuk dari Prodi itu kan UTS setelah pertemuannya 7 kali. Jadi pertemuan ke-8 insya Allah kalau tidak ada halangan ya. Jadi kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya di pekan depan itu tanggal berapa ya? Hari ini tanggal berapa? Ini tanggal 13 ya. Berarti tanggal 20 kurang lebih. Nah, setelah itu berarti ada 2 minggu lagi ya kurang lebih ya baru UTS. Intinya di pertemuan ke-8 baru diizinkan UTS. Ya, itu tadi kira-kira. Ada lagi? Baik, nanti sambil dipantau di LMS-nya. Saya belum sempat unggahkan materi ini ke LMS karena posisinya sedang mati lampu ini. Jadi saya pakai kuota belajar. Nanti saya coba unggah materinya secepatnya. Nanti kalau misalkan ada yang tidak paham bisa di email saya ya, karena kan sudah tahu alamat emailnya. Nah kemudian ini saya bisa dihubungi di email. Kalau nanti materinya juga saya coba unggah ke YouTube. Yang berkenan subscribe silahkan di subscribe nantinya ya. Kalau di Facebook saya tidak terlalu aktif, di Twitter juga kadang-kadang saja, tapi nge-tweetnya juga hanya share apa yang saya unggah di YouTube. Di Facebook, di Instagram sesekali saja mengunggah foto tanaman gitu ya. Baik. Saya kira itu tadi di YouTube silakan ada. Saya punya 2 channel itu yang channel yang biasa yang Budi Rahmani itu yang isinya materi-materi kuliah. Kemudian apa namanya? Seminar-seminar. Kemudian kalau yang satunya yang BR Tech itu yang saya baru buat itu khusus untuk materi-materi ini. Jadi video-video atau penggalan-penggalan video pada saat saya uji coba robot dan lain-lain itu saya masukkan di situ saja. Silakan nanti kalau yang berkenan tadi sekali lagi sambil menonton sambil subscribe gitu ya. Kan tidak oke. Saya stop dulu. Maksud saya tidak sulit. Nanti tinggal dicari saja di 2 channel situ ya materinya. Baik, saya kira itu dulu. Karena sudah lewat jam kita, saya harus masuk ke kelas yang lain lagi. Mohon maaf atas kesalahan tadi dan kemudian juga keterlambatan memulai kuliahnya. Karena saya lihat sudah banyak tadi yang sudah standby. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat walafiat minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama.